Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dari program studi akuntansi syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai laporan auditor. Jadi laporan auditor merupakan suatu media yang sangat penting dalam akhir pelaksanaan suatu audit karena mencakup pernyataan pendapat serta berbagai temuan atau bukti yang akan mendukung pernyataan tersebut. Auditor melaksanakan audit agar memperoleh bukti yang cukup agar dapat menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan yang diperiksanya. Sebagai pelaksana jasa audit umum, auditor tidak bertanggung jawab atas laporan keuangan, tetapi hanya bertanggung jawab atas opini atau pendapat atas laporan keuangan tersebut. Pada laporan auditor itu memiliki dua tanggal atau bisa disebut dengan dua dating. Yang pertama itu tanggal selesainya pemeriksaan lapangan, dan yang kedua itu tanggal terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian menurut PSA nomor 29, pendapat auditor harus didasarkan atas audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing dan atas teman-temannya. Ada beberapa jenis pendapat auditor. Yang pertama itu pendapat wajar tanpa pengecualian, yaitu menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar. Nah, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia. Yang kedua, ada bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku, yang dimana memungkinkan auditor menambahkan suatu paragraf atau penjelasan dalam laporan auditnya. Dan yang ketiga itu ada pendapat wajar dengan pengecualian, yaitu menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan yang dikecualikan. Yang keempat itu ada pendapat tidak wajar, di mana menyatakan bahwa laporan keuangannya itu tidak disajikan secara wajar sesuai dengan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku tadi. Dan yang kelima itu pernyataan tidak memberikan pendapat, di mana menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan. Selanjutnya itu ada elemen laporan auditor, mengacu pada auditing yang berlaku di Amerika Serikat, bahwa laporan audit itu harus menyediakan kata-kata baku untuk laporan auditnya. Laporan audit standar tanpa pengecualian berisi 7 bagian yang berbeda. Pertama itu judul laporan, yang dimana harus menggunakan kata yang independen. Yang kedua adalah alamat laporan audit, yang dimana ditujukan kepada perusahaan, pemegang saham, atau dewan direksi perusahaan. Yang ketiga ada paragraf pendahuluan. Yang keempat ada paragraf ruang lingkup yang menyatakan pernyataan faktual tentang apa yang dilakukan auditor dalam proses audit. Yang kelima ada paragraf pendapat, dan yang keenam ada nama KAP, dan yang ketujuh tanggal laporan audit. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.